Para ojol pasti seneng lihat ini. Solusi cerdas Anies untuk para ojol agar lebih sejahtera. Pak, ini ada 4 juta orang yang jadi driver dan kurir online, Pak. Ini berdasarkan data, itu ada sekitar 4 juta. Jasa mereka itu menggerakkan ekonomi dan ini luar biasa dan tidak main-main. Mereka punya peran penting dalam ekonomi nasional. Dan kurir ini masih banyak masalah dengan status kerjanya, Pak. Masih bermasalah dengan status kerjanya dan beberapa inspirasi tadi mengenai payung hukumnya yang belum jelas. Apa komitmen Bapak untuk melindungi driver online khususnya terkait status dan perlindungan kerja mereka, Pak? Begini teman-teman sekalian, kami di dalam mengatur tentang hubungan industrial ingin mengedepankan dan selalu di masa lalu pun begitu, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Jadi ke depan kami menawarkan kepada semua rekam jejak. Insya Allah kita akan terus menjaga aturan-aturan itu sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, bagaimana dengan pengemudi ojol? Menurut saya harus kita tegaskan bahwa ojol adalah pekerja. Itu jelas. Jadi walaupun di undang-undangnya itu disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja, tapi disebut sebagai semata-mata mitra saja, itu juga menurut saya tidak tepat. Teman-teman sekalian, kami melihat di beberapa negara, ini praktek beberapa negara, ada yang melakukan perubahan menjadikan mereka sebagai pekerja di dalam perusahaan online. Ada yang menjaga bentuk sebagai kontraktor independen, atau mitra. Nah, di beberapa tempat kita menyaksikan ketika itu dimasukkan jadi pekerja, yang terjadi justru peningkatan biaya, ujungnya justru malah beberapa memutuskan keluar dari bisnis, yang akhirnya malah merugikan. Di sisi lain, independen kontraktor atau mitra, kita menyaksikan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang penuh, yang seharusnya sebagai orang yang bekerja. Jadi menurut saya prinsipnya pekerja, lalu kita harus duduk bersama untuk merumuskan pola yang barangkali kalau Indonesia berhasil, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang merumuskan pola kerja hubungan antara aplikator dengan pekerja. Karena fenomena di seluruh dunia hari ini belum ada satu pola yang tepat. Kita harus bekerja bersama, tapi apa prinsipnya? Menurut saya negara harus hadir untuk membantu memberikan jaminan kerja, jaminan kesehatan kepada semua yang bekerja di industri online, ojek online ini. Harus. Bahkan kalau dalam catatan kami, semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Kerja tidak boleh absen, justru harus hadir dan menyusun regulasi untuk para pekerja online. Lalu yang tidak kalah penting, saya membayangkan dibuatkan semacam BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol.